selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat terus ya. Ketemu lagi bareng sama aku, Lia Gisti, tentunya di On The Screen. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita nih pemirsa, yaitu membahas tentang iklan layanan masyarakat yang bertemakan tentang rokok ilegal. Yang mana memang kita tahu ya pemirsa, bahwa rokok ilegal itu merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Dan kira-kira seperti apa iklan layanan masyarakatnya dan ada siapa sih narasumber kita hari ini? Langsung aja yuk kita bahas bersama aku, Lia Gisti, di On The Screen. So pemirsa, sekarang Lia sudah bersama dengan narasumber kita nih hari ini. Ada dua ya, biasanya ada rame, ada 3 orang. Tapi hari ini ada 2 nih. Kita kenalan dulu kali ya pemirsa ya. Yang di sebelah aku nih sudah ada siapa? Awan Darmawan. Oke, ada Pak Awan. Pak Awan ini sebagai apa nih Pak di ILM ini nih? Job desk-nya sebagai apa nih? Sebagai perokok aktif. Tapi yang mau ketipu. Oh, jadi pemainnya berarti ya? Iya. Oke. Sudah ada Pak Awan. Pak Awan lagi sibuk apa nih Pak? Ya sibuk bingung bisa. Lagi sibuk apa? Atau lagi nggak sibuk nih? Lagi santai-santai? Santai-santai aja Mbak. Oke, sudah ada Pak Awan. Di sebelah Pak Awan nih ada siapa nih Mas? Sutrianto. Ada Mas Sutri. Mas Sutri ini berperan sebagai apa? Kameramen. Kameramen. Iya. Tapi sebelumnya udah pernah bikin ILM belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Ini berarti yang keberapa nih bikin? Kesekian kalinya. Oh, kesekian kalinya. Berarti udah sering ya. Kalau Pak Awan udah sering diajak ikut produksi ILM juga Pak? Baru ini. Baru ini? Iya, baru. Terus yang ngajakin siapa? Mas Sutri kah? Bareng Mas Sutri, kenal Mas Sutri sih, jadi diajak bareng ayo bikin ILM. Ntar gempur rokok, gagal. Ya, akhirnya ikut gabung juga. Jadi juga jadi tahu. Jadilah ILM ya, gempur rokok ilegal ya, benar ya Pak ya? Kenapa rokok ilegal sih? Sebelumnya rokok ilegal itu apa sih Mas Sutri? Rokok ilegal itu rokok yang tidak sesuai dengan peraturan. Oke. Seperti tidak bercukai ataupun tidak terdaftar seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kalau rokok itu harus terdaftar di bea cukai berarti ya. Kalau yang nggak terdaftar di bea cukai itu berarti artinya ilegal. Gitu. Oke. Kalau satu tim nih kalian produksi ILM berapa orang? Satu tim kemarin berapa ya? 4 orang. Iya. Berarti Pak Awan kan pemain ya? Iya. Pemain 1, kameramen 1. Kameramennya 2. Malah. Oh, kameramen 2. Ada 5 Bang Mas. Ada 5. 5. Bener ya, 5 ya? Nggak nambah lagi ya? Enggak. Oke, ada 5 orang. Nih yang 3 kemana nih kok nggak diajak ke sini? Masih sibuk Masih mungkin. buat sendiri ya. Sibuk sendiri ya? Oke. Dan ini durasinya berapa sih Mas? ILM-nya? Untuk durasi sekitar 1-2 menitan. Sekitar 1-2 menitan ya, gempur rokok ilegal. Kenapa sih milihnya tentang tema rokok ilegal gitu? Kan banyak nih tema-tema ILM lain gitu, kesehatan mungkin, atau pariwisata mungkin bisa tuh. Kenapa tuh bikinnya rokok ilegal? Silakan Pak. Mungkin untuk edukasi ke masyarakat bahwa untuk rokok ilegal itu rokok ilegal yang nggak ada cukainya gitu. Jadi kan yang dilarang, yang dapat merugikan negara juga, kan karena dia kan ilegal, rokok yang ilegal itu nggak membayar cukai ya pita cukainya. Jadi ya mengebankan ke negara gitu. Oke, berarti ini sebagai media edukasi juga ya tentang rokok ilegal juga ya. Tapi sebelum itu kalian ini juga merokok juga? Kebetulan kalau saya enggak. Kalau Mas Sutri enggak ya? Kalau sama. Iya ya. Tapi sebelumnya pernah ditawarin ini nggak Pak, rokok ilegal gitu? Sama orang tiba-tiba disamperin gitu lagi di mana? Pak nih Pak, rokok gitu. Pernah nggak? Kalau saya sendiri belum pernah. Belum pernah ya. Mungkin kan mungkin tahu juga bahwa oh ini nggak ngerokok gitu juga. Mungkin tahu gitu juga. Tapi kalau lihat teman yang ditawarin pernah lihat. Pernah lihat. Itu nawarinnya gimana tuh Pak biasanya? Ya mungkin ada temen yang bukan melakukan penjualnya, ada teman yang ngerokok bareng sama dia gabung bareng, itu di situ ngelihat ada rokok yang beda gitu loh. Dia dengan beda terus kok nggak ada gambarnya, masih polos, rokoknya polos banget. Terus terlihat pitanya juga nggak jelas pitanya. Tapi kan
nggak ngeh juga, nggak tahu juga wah itu rokok ilegal apa enggak, cuma taunya itu beda dengan rokok yang lain gitu. Berarti ada ciri-cirinya ya, Ada. antara yang ilegal ataupun yang legal gitu ya Pak ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol nih Mas Uci dan juga Pak Awan, kita nonton ILM-nya bareng boleh ya? Di sebelah sini ya nanti ya nontonnya ya. Oke pemirsa, kita nonton dulu bersama, ini dia ILM Gempur Rokok Ilegal. Mantap. Tuh, rokoknya ketinggalan. Bu, rokok Bu. Ya, Nah, ini baru pas. Kok ada yang aneh ya? Ini rokok baru, lebih nikmat dan tentunya lebih murah. Cukainya kok kayak bekas. Mereknya juga nggak jelas. Dan masnya siapa ya? Ini rokok ilegal ya, Mas? ya benar itu rokok ilegal. Waspada dan segera laporkan apabila menemukan rokok yang tidak berizin atau ilegal, karena bisa merugikan kita, masyarakat, dan negara. Halo pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bareng sama aku Lia Gisti dan juga ILM Gempur Rokok Ilegal. Nah, kita lanjut ngobrol ya guys ya. Ini aku pengen tahu dong, ide cerita untuk bikin ILM-nya tuh dari siapa nih? Atau mungkin rembukan tim atau dari mana nih Mas Sutri? Awalnya dari satu orang di tim kami ya, dan namanya Oke. Mas Teguh. Itu memberikan satu ide pembuatan ILM ini. Terus dilanjutkan kita diskusi bareng, nemu ide ceritanya, terus alurnya gimana, langsung eksekusi. Oke, berarti emang Cukup cukup singkat sih itu ide cerita. oke, berarti idenya dari Mas Teguh terus habis Ya. itu dieksekusi sama tim Ya. gitu ya berarti ya. Itu jalan ceritanya kan, ceritanya di warung tuh. Di warung terus lagi makan ya Pak Awan ya? Lagi ngopi, Oh lagi ngopi, Iya. lagi ngopi terus ditawarin. tawarin. Itu kenapa milih lokasinya tuh di warung gitu? Apakah penyebarannya biasanya di warung atau gimana Pak Awan? Yes, kebanyakan juga di warung juga ada sih ya. Kadang juga mungkin penjual yang di warung kan ke informasi juga kurang tahunya penjual warung juga bisa juga ya bahwa itu rokok ilegal atau gimana kan juga sangat dari harus benar-benar penjual warung juga tahu juga ya. Harus rokok yang tadi itu yang ilegal gimana, yang nggak ilegal gimana. Tapi juga nggak salah, kita nggak menyalahkan penjual warung juga sih Mbak. Itu juga kadang salesnya juga kadang ada sales juga, mungkin ada yang dengan kadang terang-terangan, kadang sembunyi-sembunyi juga bisa juga. Sementing mereka mendapat keuntungan pribadi untuk mereka negara bisa juga gitu Mbak. Oke, mungkin berarti biasanya tuh mereka nyebarinnya di tempat-tempat yang ramai gitu ya, mungkin ya lagi nongkrong atau lagi di warung makan istirahat gitu ya, bisa juga ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya yang tadi nih Pak, yang Pak Awan juga pernah lihat langsung ya ditawarin ya temennya ya, itu di mana tuh Pak? Di luar kota Mbak. Waktu kita kayak di istilahnya kayak piknik gitu Mbak. Kita beli di wisata bareng-bareng ngobrol, ternyata nggak tahu temen itu dapat dari mana, nggak tahu bahwa kita ngobrol kok ada rokok kayak gitu yang beda itu Mbak. Beda, makanya loh kok beda rokoknya gitu loh. Oke, beda ya berarti Beda, ya, dengan rokok yang biasa. jelas beda banget. Nah itu ada ciri-cirinya berarti ya Pak ya? Ada cirinya. Ciri-cirinya apa tuh Pak antara yang ilegal? Kalau yang ilegal itu cirinya itu polos Mbak. Jelas polos, itu polos, rokoknya itu polos, terus Itunya ya wadah luarnya itu dari luarnya itu, luarnya rokok itu bungkusnya itu loh Mbak. Bungkusnya itu polos.
Terus lihat dari itu pitanya juga, kita nggak ada pita cukainya. Oke. Terus kadang juga dari pitanya bekas itu loh, Mbak. Kayak udah luntur, itu pitanya udah luntur gitu. Nah, itu udah kelihatan kalau seksama kita ngelihat rokok itu memang rokok udah jelas rokok ilegal. Karena dari bentuknya polos, terus pitanya nggak ada, terus ada pita kadang juga pitanya bekas juga. Bekas itu atau tempel aja gitu. Kadang bekas juga luntur itu loh. Luntur dia udah mulai pudar warnanya itu. Oke, berarti dari tampilan sekilas luarnya aja udah kelihatan gitu ya, antara yang ilegal dan juga yang legal seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Pak atau Mas Sutri nih, kita ditawarin nih Mas ada rokok nih gitu, tapi ilegal nih. Ini cara kita nolaknya atau mungkin ngasih tahu ke penjualnya nih kalau ini tuh ilegal, gimana tuh Mas Sutri? Kalau saya pribadi itu ya langsung terang-terangan aja tolak. Oke. Langsung terang-terangan tolak. Nggak usah takut, nggak usah pikir panjang. Langsung tolak aja gitulah langsung ya. Tolak aja. Kalau kita ada keberanian lagi sih bisa kita laporkan seperti itu. Oke, itu biasanya kalau laporannya itu kemana? Laporan Langsung ke bea cukainya Bea cukai terdekat. Oke, jadi biar langsung ditindak gitu ya, nggak semakin luas penyebarannya. Nah, kalau sanksinya sendiri nih Mas Sutri, ada nggak sih untuk pengedarnya? Atau Pak Awan deh? Kalau sanksinya itu kan hukuman penjara satu tahun sampai 8 tahun apa ya? Itu kalau dendanya itu 10 kali sampai 20 kali dari nilai cukai. Oh, wow, gede juga ya? Iya, dari nilai cukainya 10 tahun sampai 20 tahun. 10 kali nilai cukainya, 10 kali sampai 20 kali nilai cukainya. Kalau di penjara di hukuman penjara 1 tahun sampai 8 tahun. Oke, berarti emang jangan macam-macam gitu ya dengan bea cukai ya, karena sangat merugikan negara juga pastinya. Dan ini juga kan tentang rokok ilegal. Ada undang-undangnya juga ya di akhir video ya, Mas Sutri ya. Itu ada riset dulu nggak sih tentang undang-undangnya? Ada sih sebelumnya. Ada juga. Ini yang melakukan riset siapa tuh? Kamu kah? Enggak sih, saya cuma ke teknik pengambilan gambar. Kalau riset segala macam teman-teman yang lain. Dan tim. Ada timnya sendiri berarti ya. Nah, apal nggak nih undang-undangnya? Ayo, siapa nih? Pak Awan, Sutri? Monggo Pak Awan. Monggo. Ini gimana nih? Siapa nih yang hafal nih, Pak? Yang lebih hafal Pak Awan. Oh, Pak Awan. Mungkin bisa dikasih tahu, Pak. Undang-undangnya itu nomor 39. Terus tahun 2007 nomor 19. Setahu saya itu, Pak. Oke, nanti bisa lebih lengkapnya pemirsa bisa cari tahu sendiri ya. Ada Google. Cari tahu sendiri aja. Undang-undang itu. Takutnya malah nanti salah kan. Betul. Dan kalau misalnya penasaran, pemirsa juga bisa nonton ILM-nya langsung ya, Mas ya juga ya. Disarankan, sangat disarankan. Sangat disarankan untuk ditonton iklan layanan masyarakatnya. Dan gimana nih kemarin waktu proses syutingnya, ada kendala kah kalian berdua? Atau aman-aman aja nih? Kalau proses syuting sih aman-aman aja ya. Aman-aman, sesuai skrip, juga nggak butuh waktu lama sih. Oke. Dan kamu juga sebagai kameramen aman ya berarti aman. Ya? Kalau Pak Awan? Aman sih, Mbak. Aman bener. Ya. Itu dialognya gimana Pak? Gak ada dialognya ya? Ada kan? Ada dialognya, ada sih. Itu berarti otodidak, ngomong aja langsung. Ya kita kan briefing dulu, Pak. Oke. Ya, untuk melakukan briefing dulu. Ini loh, nanti Pak Wan saya perannya gimana gitu. Nah, itu kan nggak ada, dialognya ada. Oke. Nah, setelah itu yaudah. Ya lanjut improve sendiri ya. Aja. Oke deh, kita nanti lanjut ngobrol ya Pak Awan dan juga Mas Sutri ya. Pemirsa kita istirahat dulu, jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Kembali lagi di On The Screen, masih bersama dengan aku Lia Gisti dan juga ILM yang berjudul Gempur Rokok Ilegal. Masih bersama dengan Pak Awan dan juga Mas Sutri.
Ini aku pengen tahu dong guys, ini untuk proses produksinya sendiri nih, pasti kan ada persiapannya ya. Itu apa dulu nih Mas Sutri persiapannya? Yang pasti kita briefing dulu untuk alur ceritanya kayak gimana, terus beda naskah juga. Kita juga ngobrolin tentang nanti shot-shotnya seperti apa. Oke, kalau untuk peralatannya sendiri nih, kamu kan kameramen juga ya. Apa aja tuh yang kamu siapin? Kita pakai 2 kamera, juga bantuan gimbal. Oke. Seperti itu. Oke, berarti nggak banyak ya Nggak peralatannya banyak, yang dibutuhkan ya. Itu persiapannya tuh. Terus kalian dipilih timnya tuh gimana? Pemilihannya tuh gimana awalnya? Pemilihannya itu pertama dari selentingan obrolan sama temen-temen. Ya udah kamu pakai jadi kameramen. Oh gitu. Asal nunjuk aja udah. Iya. Oke, itu tim udah, persiapan peralatannya udah. Nah, syutingnya nih. Itu kenapa milihnya di warung, kan tadi udah ya Pak Awan ya. Di warung, berarti emang cuma di warung aja tuh lokasinya? Iya. Kebanyakan di warung. Oke, itu proses syutingnya berapa lama? Proses syuting cuma 1 hari Pak ya? 1 hari. 1 hari dan siang-siang ya kayaknya ya? Siang. Yang 1 hari. Terus habis itu editing nih Mas Sutri. Gimana? Ada teknik tersendiri nggak waktu editingnya? Kalau editing sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Paling kita ngasih backsound, kita ngasih efek-efek yang diperluin. Oke. Itu emang ILM-nya tuh agak-agak ada komedinya gitu ya? Iya. Dari segi musik ya, soalnya kelihatan kan? Emang kayak gitu? Emang konsepnya komedi. Biar komedi. Kalau komedi kan tujuannya biar lebih ringan, lebih santai. Bisa lebih diterima semua. Biar lebih santai dan lebih gampang diterima gitu berarti ya. Nah, kalau untuk propertinya sendiri nih, kan kayaknya ada ya Pak ya, ya properti si warna merah putih itu ya, itu bikin sendiri juga? Iya, itu bikin sendiri. Kok nggak dibawa sih itu contohnya? Nggak bawa sih Pak. Nggak bawa. Ya, yaudah deh, nggak apa-apa deh ya pemirsa ya. Oke, itu juga bikin sendiri propertinya. Oke deh. Kalau Mas Sutri sendiri nih, kameramen, ada teknik-teknik khusus nggak nih buat ambil angle gambarnya gitu? Kalau teknik khusus sih nggak ada ya, cuma teknik-teknik dasar kayak pengambilan shot close up ataupun pengambilan shot yang wide seperti itu. Oke, itu bedanya apa tuh Mas? Kalau shot yang close up kan lebih mempertekankan di detailing ya. Oke. Kayak contohnya untuk ambil ekspresi gitu ya. Ataupun gerak tangan seperti itu. Kalau yang satunya? Yang satunya lebih ke suasana sih biar ketangkap semua. Oke, jadi emang harus sesuai dengan naskah dan alur dari si ILM. Seperti itu. Oke deh, oke. Nah, kalau misalnya kalian nih selama proses syuting kan cuma sehari ya? Itu gimana kesannya nih, Mas Sutri? Monggo Pak Awan. Mana Pak Awan dulu deh. Gimana Pak? Kemarin syutingnya ricuh nggak? Ricuh kayaknya. Ricuh deh kayaknya nih. Kalau ricuh nggak ya Mbak? Aman ya? Aman aja. Malah yang kooperatif Mas ya? Berarti yang di warungnya itu. Itu warung mana tuh Pak? Warung di dekat sini aja sih Mbak. Oke. Itu warung ya, warung juga nyetian juga ya Mbak. Itu juga Mbak. Kooperatif di dalam warung itu ada. Kita langsung briefing, oh ini seantar gini sudah selesai, lalu kita eksekusi. Makanya cuma kopi aja yang dapat, itu cuma kopi. Itu dadakan berarti ngomong sama Mbak warungnya? Kamu dadakan sama baru cuma minta izin mau syuting di sini, terus lihat bikin kopi Mbak, bikin kopi di situ. Kita kan cuma kopi sambil biasa. Kalau kopi kan kalau nggak ada rokok kan kurang gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kan mungkin dari tim itu naskahnya ke gitu, ke situ kan mungkin ya itulah. Ada pengulangan take gitu? Tetap ada Mas ya. Tetap ada. Kenapa tuh? Gara-gara apa tuh? Ya. Hilang atau karena kenapa? Ada beberapa momen kocak sih sebenarnya. Kenapa itu? Tolong bisa diceritakan dong Mas Sutri. Langsung kamera. Langsung ke Mas Sutri. Kenapa nih Mas? Momen kocak kayak kopinya masih panas. Terus ada orang beli makan. Oke. Itu berarti gimana? Yang mau beli makan di stop dulu kah? Enggak sih, mengikuti alur aja. Biar mengalir aja. Biar mengalir aja gitu ya. Berarti selain itu aman semuanya. Aman sih. Kamu sebagai kameramen gimana melihat
Pak Awan berakting? Gimana? Aman? Aman? Aman, udah cocok jadi artis belum? Udah cocok di aktor handal. Oke deh. Ini sebenarnya selain itu nih, apa sih yang ingin disampaikan gitu? Pesan apa sih yang ingin disampaikan melalui ILM ini sih? Mas Sutri dulu deh. Kalau pesan utamanya sih gembur rokok ilegal ya. Berarti kan apa namanya? Jangan main-main sama perundang-undangan ini tentang rokok ilegal. Oke. Ya itu balik lagi ke edukasi ke masyarakat ya, bagi masyarakat itu bahwa setiap barang itu ada pita cukainya, Mbak. Ada pita cukainya, jadi nggak sembarangan, karena itu kan balik lagi ke di undang-undang itu kan undang-undang yang harus yang benar-benar ketat. Terus kalau nggak kita masih tetap membiarkan bisa merugikan negara juga, Mbak. Oke, betul. Jadi kalau bisa dihindari, harus dihindari malah jelas. Ya, benar ya Pak ya. Janganlah sekali-sekali kalian beli yang ilegal gitu ya. Udah ada yang jelas, mending yang langsung aja yang sudah pasti legal gitu ya. Terakhir deh, ini sebenarnya sasaran untuk penontonnya tuh siapa sih? Semua kalangan umur atau khusus perokok aja nih sebenarnya? Untuk pertama untuk khususnya untuk perokok, umumnya untuk masyarakat luas. Oke, jadi bisa untuk semua masyarakat ya, untuk lebih hati-hati terhadap adanya rokok ilegal seperti itu ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk Mas Sutri dan juga Pak Awan sudah main-main ke sini ya. Ditunggu ILM selanjutnya ya. Siap. Rencananya mau bikin ILM apa nih kalian guys? Udah ada ide kah? Belum ada sih. Belum ada. Udah next time ya berarti ya. Oke deh. Dan pemirsa, kayaknya udah cukup 30 menit Lia menemani kalian semua. Dan terus saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Lia pamit, Pak Awan pamit, Siap. Mas Sutri juga pamit, dan selamat malam, sampai jumpa.